Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Amma طيب سأقرأ لكم عن الكتاب في مبادئ العلوم الشرعية. والآن وصلنا في بحث مصطلح الحديث في كتاب السابع مصطلح الحديث. الضابط الأول حده. مصطلح الحديث لغة: المصطلح هو ما اصطلح عليه أئمة الحديث، وحديث ضد قديم. واصطلاحا هو علم بقواعد التي يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث قبول أو الرد. الضابط الثاني موضوعه: البحث في السند والمتن من حيث القبول والرد. الضابط الثالث ثمرته: معرفة القبول فيعمل به، المردود فيعرض عنه. الضابط الرابع فضله: يكفيه شرعا وفضلا أنه يميز قول النبي صلى الله عليه وسلم من قول غيره. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب الحديث بدارة الوجه في الدنيا والآخرة. فمن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرأة سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل الفقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل الفقه ليس بفاقه. الضابط الخامس نسبه، ينسب إلى علوم الشرعية. الضابط السادس استمداده من كلام أئمة الحديث واصطلاحاتهم. الضابط السابع واضعه: أول من كتب فيه كتابا مستقلا هو أبو محمد بن الحسن بن الخلاد رامزوموزي القاضي، متوفى السنة 360. وأسماه الحديث الفاصل بين الراوي والواعي. الضابط الثامن اسمه العلم المصطلح الحديث وعلم العلوم الحديث وأصول الحديث وعلم الحديث دراية. الضابط التاسع حكم الشارع في تعلمه وتعليمه أنه فرض كفاية. الضابط العاشر مسائله، وهي كثيرة جدا، أو صلح بعض العلماء إلى 65 نوعا، ومنها
as-sahihu bi anwa'ihi wal hasanu bi anwa'ihi wad dha'ifu bi anwa'ihi. Naam. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Baik, في هذه الفرصة سأترجم في كتاب مبادئ العلوم الشرعية، والآن ما زال في كتاب السابع ما يتعلق أو موضوعه مصطلح الحديث. Prinsip yang pertama yaitu definisi. Mustalahul hadis menurut bahasa, mustalah yaitu apa-apa yang diistilahkan imamul hadis tentang mustalahul hadis itu sendiri. Dan hadis yaitu yang bermakna baru, yang lawan katanya adalah lama. Menurut istilah, ilmu yang dengan beberapa kaidah-kaidah yang diketahui tentang sekitar sanad, matan, dan apa saja yang dibolehkan atau makbul itu diterima, hadis itu diterima, dan mana saja hadis itu yang ditolak. Prinsip yang kedua, judulnya pembahasan tentang sanad, matan, dan sekitar dibolehkan atau ditolak. Boleh atau ditolak. Boleh dan ditolak. Prinsip yang ketiga, benefitnya atau manfaatnya kita mempelajari mustalahul hadis, kita mengetahui mana yang diterima, dan kita setelah itu kita mengamalkannya, dan ditolak, dan kita setelah itu kita mengkajinya tentang mustalahul hadis ini. Prinsip yang keempat itu keutamaannya. Keutamaan dalam mempelajari mustalahul hadis itu banyak sekali. Banyak sekali kemuliaan, keutamaan, dan Rasulullah SAW sendiri memujinya bagi orang-orang yang mempelajari mustalahul hadis. Dari perkataan dari perkataan yang selainnya, Nabi SAW telah menyeru kepada orang-orang yang fokus di bidang hadis, di mustalahul hadis, orang-orang yang expert di dalam hadis, dengan Rasulullah SAW memuji orang-orang
orang-orang yang expert di dalam mempelajari hadis dengan sanjungan, dengan bagusnya di dunia dan di akhirat. Dan dari Zaid bin Sabit, dan dia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah SAW mengatakan, Allah akan membaguskan seseorang yang mendengarkan hadis dari siapa saja, dari sahabat maupun Rasulullah SAW, dari Rasulullah SAW, dan setelah itu mungkin yang tabiin tabiin dengan sahabat itu. Hadis Rasulullah SAW. Setelah itu dia menghafalkannya. Setelah itu dia mengamalkannya. Dan seperti orang yang belajar, orang yang membawa fikih atau yang belajar fikih sampai dia menjadi orang yang faqih, orang yang ahli dalam fikih. Dan seperti orang yang belajar fikih tapi tidak sampai derajat faqih, atau tidak sampai derajat orang yang expert. Prinsip yang kelima, nasab dari mustalahul hadis dinasabkan dari tersambung dari ilmu syariah. Prinsip yang keenam yaitu pengambilannya dari perkataan imam hadis wa istilahatihim, dengan penyampaian kepada orang-orang yang lain dari pengajarannya mereka. Prinsip yang ketujuh, orang yang penulisnya. Pertama kali orang yang menulis kitabnya dinamakan mustaqilan, yaitu yang bernama Abu Muhammad Hasan Al-Khalad Ar-Rumah Zumuri. Dia adalah seorang qadhi yang meninggal di tahun 360 Hijriah, dan buku itu dinamakan dengan muhaddits fadil, yang diutamakan di antara rawi dan wa'i. Setelah itu prinsip yang ke-8 yaitu nama dari mustalahul hadis itu sendiri. Banyak sekali di sini. Ada dinamakan ilmu mustalahul hadis, ada yang dinamakan ilmu ulumul hadis, ada yang dinamakan usulul hadis, ada yang dinamakan ilmu hadis riwayatan, dengan periwayatan. Ilmu hadis dengan periwayatannya. Prinsip yang ke-7, hukum mempelajari imma dia sebagai murid atau sebagai guru, itu adalah derajatnya fardu kifayah. Prinsip yang ke-10, permasalahan-permasalahan yang ada di dalam buku mustalahul hadis. Banyak sekali permasalahan-permasalahan yang di dalam yang tercantum di dalam buku mustalahul hadis itu sendiri. Sebagian ulama mengatakan atau berkomentar di dalam buku mustalahul hadis itu ada permasalahan sekitar
macam permasalahan. Di antaranya yaitu pembahasan tentang sahih dan definisi-definisinya, hasan dengan definisi-definisinya, dengan turunan-turunannya, dan yang terakhir adalah dhaif dengan bermacam-macam turunan-turunannya atau pembahasan-pembahasannya di situ. Ya, syukran, mungkin ini yang bisa saya terjemahkan. Syukran. Ini kami masih belajar. Kalau seandainya nanti salah ya maklum, dimaafkan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.